Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih seputar himpunan. Kali ini kita akan belajar tentang membuat diagram Venn. Diketahui S itu adalah himpunan semesta seperti minggu lalu. Di situ ada notasi pembentuk himpunannya. Kita bacakan dulu notasinya. Jadi kalau ada notasi seperti ini, nanti sebelum menjawab kamu daftarkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. S, anggotanya adalah X, di mana garis itu artinya di mana, bukan angka 1 ya nak. Di mana X itu ada tanda lebih kecil dari 11, dan X ada tanda seperti huruf E, artinya elemen atau anggotanya adalah bilangan asli. Nanti kita cari angka bilangan asli yang lebih kecil dari 11. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 seperti minggu lalu. Kemudian yang A, X di mana X lebih kecil tapi ada garisnya, artinya lebih kecil sama dengan 5, dan X anggotanya adalah bilangan asli. Karena ada garis lagi di bawahnya, artinya sama dengan, tidak dibaca lebih kecil tapi dibaca lebih kecil sama dengan, artinya kita cari nanti angkanya lebih kecil dari 5 tapi ikutkan juga 5-nya sama dengan si 5-nya juga. Kemudian yang B, X di mana X lebih kecil dari, ada tanda lebih kecil dari 12, dan X anggotanya adalah bilangan genap. Oke, setelah kita baca, kita daftarkan anggotanya. Untuk S tadi bilangan asli yang lebih kecil dari 11, bisa kita buat asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 karena lebih kecil dari 11. Kemudian yang A, anggotanya adalah lebih kecil sama dengan 5, bilangan asli. Maka dari terkecil 1, 2, 3, 4, tidak sampai 4 karena ada lebih kecil sama dengannya, sama dengan si 5-nya juga, 5-nya ikut sertakan. Jadi anggotanya 1 sampai 5. B, hanya lebih kecil dari 12. Dia adalah bilangan genap dari notasi sebelumnya, maka anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan genap yang lebih kecil dari 12. Setelah kita buat anggota himpunannya seperti yang di atas, kemudian kita cari yang menjadi irisannya. Yang menjadi irisannya atau anggota himpunan A dan B yang sama. Kita cari anggota himpunan A yang B yang sama, ada tidak? Kalau ada, berarti nanti diagram Venn-nya lingkarannya bersatu. Bisa kamu lihat anggota himpunan A dan B yang sama itu adalah angka 2 dan 4, maka A iris B seperti yang dipelajari minggu lalu, irisan cari yang sama. A iris B anggotanya sama dengan 2 dan 4. Kalau sudah, kita buatkan diagram Venn-nya. Diagram Venn ini terdiri dari persegi dan di dalamnya ada lingkaran yang menjadi himpunannya. Karena ada 2 himpunan A dan B, bisa kita buat lingkaran A dan B. Kamu bisa membuatnya dengan koin 500 yang silver atau tutup botol yang agak besar. Karena tadi ada A dan B anggotanya sama 2 dan 4, maka lingkarannya menyatu. Di situ ada A dan B. Kemudian yang menyatu di tengah-tengah itu anggota A yang sama dengan B. A dan B yang sama itu tadi kita udah cari ada 2 dan 4, maka kita letakkan pertama sekali dulu 2 dan 4. Kemudian kalau sudah di tengah-tengah yang sama 2 dan 4, kita isi anggota himpunan A aja. A aja di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena 2 dan 4 sudah terikut juga di B, tinggal kita buat di luar yang terikut, masih di lingkaran A tapi tinggal yang belum ada 1, 3, dan 5. Kalau sudah, kita lihat yang B. B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. 2 dan 4 sudah terikut di A karena sama juga dengan A. Yang belum ada 6, 8, dan 10. Kita letakkan 6, 8, dan 10. Kalau sudah, tinggal kita buatkan himpunan semestanya. Semesta kamu tulis di ujung kiri atas dengan lambang huruf S. Semesta tadi anggotanya ada 1 sampai 10. Semesta itu anggotanya semua anggota yang di dalam tabel, baik yang ada di dalam lingkaran ataupun di luar lingkaran. Maka di situ yang udah ada 1 sampai 10 yang udah ada di lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum ada. 7 jangan kamu taruh di dalam lingkaran, taruh di luar tapi masih di dalam tabel perseginya. 8 sudah ada di lingkaran, 9 belum ada, taruh di luar. 10 sudah ada, jangan ditaruh lagi. Jadi yang udah ada di lingkaran tetap di lingkaran, yang belum ada letakkan di luar lingkaran. Seperti itu menggambar diagram Venn-nya. Oke, kita lanjut dengan 3 himpunan.
Semesta 0 sampai 15, himpunan P 1 2 3 4 5 6, Q 1 2 5 10 11, R 2 4 6 8 10 12 dan 14. Karena di sini ada PQR, maka nanti diagramnya 3 dia. 3 dia lingkarannya ada P, Q dan R. P kiri, Q kanan, R yang di bawah. Yang pertama sekali kita cari P yang sama dengan Q yang sama dengan R, atau P iris Q iris R. Kamu bisa lihat anggota P, Q, R yang sama itu adalah 2. Berarti nanti di tengah-tengah yang sama terikut dia di P, terikut di Q, terikut di lingkaran R adalah 2. Setelah P, Q, R, cari ketiganya. Kamu cari yang 2 dulu. Yang 2 contohnya P iris Q, atau anggota himpunan P yang ada juga di anggota himpunan Q. PQ itu angkanya sama siapa aja. Ternyata setelah dilihat P dan Q, matamu ke P dan Q yang sama itu 125. Setelah P dan Q, kamu cari Q iris R. Q anggotanya yang sama dengan R, atau anggota yang ada di Q dan juga ada di R, yaitu 2, dan selain 2 ada 10. Setelah Q dan R, P dan R. P iris R, anggota himpunan P dan R yang sama. Selain 2 ada 2, 4, 6. Jadi 2, 4, 6. Kalau sudah kamu dapat PQR yang sama, P yang sama dengan Q, Q yang sama dengan R, atau P yang sama dengan R, angka-angkanya kamu tinggal membuatkan diagram Venn-nya. Maka angkanya itu kamu letakkan ke dalam satu-satu, tapi buat dulu 3 lingkarannya menyatu semua seperti di gambar. Yang sama ketiganya PQR itu adalah angka 2. 2 kamu letakkan di tengah-tengah kecil, tuh seperti di gambar. Artinya dia terikut di P, terikut di Q, terikut di R. Kemudian setelah kita letakkan 2 di tengah-tengah kecil, kita letakkan yang sama P dan Q. P dan Q yang sama tadi 1, 2, 5. Karena 2 sudah ada di tengah-tengah kecil, kita tinggal meletakkan 1 dan 5-nya. 1 dan 5, P yang sama dengan Q. Kemudian Q yang sama dengan R. Anggotanya anggota Q yang sama dengan R itu ada 2 dan 10. 2 sudah ada di tengah-tengah, tinggal meletakkan 10. Kemudian P dan R 2, 4, 6. 2 sudah ada di tengah-tengah, tinggal meletakkan 4 dan 6 di lingkaran P yang terikut dengan juga lingkaran R. Kalau sudah meletakkan yang sama-sama, kamu tinggal letakkan anggota himpunan masing-masing. P itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat lingkaran P, 1, 2, 4, 5, 6 sudah terikut juga dengan Q dan R. Maka yang belum terikut itu 3. 3 itu kamu letakkan di lingkaran P, tapi jangan diterikut di Q dan R. 3 seperti yang digambar. Q itu dia anggotanya 1, 2, 5, 10, 11. 1, 2, 5, 10 sudah terikut di P dan R, tinggal kamu letakkan 11. Kemudian R anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 10 sudah diterikut di P dan Q, yang belum ada terikut di P dan Q 8, 12 dan 14. Kamu letakkan di lingkaran R. Kalau sudah di dalam lingkaran semua, kamu tinggal membuat terakhir semesta yang di luar lingkaran. Itu semesta ada 0 sampai 15. Di situ nolnya tidak ada, bisa kamu tuliskan aja di bukumu nanti 0, kamu letakkan aja nolnya di luar lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada, yang belum ada 7 letakkan di luar seperti di gambar. 8 sudah ada di dalam, 9 letakkan di luar, 10 sudah ada, 11, 12 sudah ada, 13 letakkan di luar, 14 sudah ada di dalam, dan terakhir 15 di luar. Itulah cara membuatkan 3 himpunan. Oke, kita masuk soal cerita. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa. Di antaranya 24 gemar tenis, 23 gemar sepak bola. Kamu bayangkan 24 ditambah 23 udah 47. Sementara siswanya 40. Maka di sini ada 11 siswa yang gemar keduanya. Jadi yang gemar tenis itu tidak 24. Nanti 24 kita kurangkan juga yang gemar keduanya. Dia gemar sepak bola juga ada 11 orang yang gemar keduanya.
Yang gemar sepak bola tidak 23 pada dasarnya. Yang gemar sepak bola itu nanti kita kurangkan juga dengan 11 yang gemar keduanya. Yang ditanya itu berapa yang hanya gemar tenis. Yang hanya gemar tenis seperti yang saya bilang tadi, kamu kurangkan aja nanti. B, siswa yang gemar bola berapa yang hanya gemar bola. C, siswa yang tidak gemar keduanya, dan buatlah diagram Venn-nya. Oke, kita buatkan diagram Venn-nya. Sebelum membuat diagram Venn, kamu lihat dulu A sampai C. Kita akan menjawab banyak siswa yang hanya gemar tenis itu pada dasarnya tidak 24. Tapi 24 tadi yang di soal gemar tenis itu kamu kurangkan dengan 11 dengan siswa yang gemar keduanya. Jadi 24 dikurang 11 13 siswa. Yang hanya gemar tenis itu 13 siswa. Tidak 24. Kenapa di soal 24? Karena di soal juga ada siswa yang gemar keduanya. Dia gemar tenis, dia juga gemar sepak bola. Maka 24 dikurang gemar keduanya tadi 11, 24 dikurang 11 13. B, banyak siswa yang hanya gemar sepak bola. Yang hanya gemar sepak bola tadi di soal sepak bola 23, kurangkan lagi dengan 11. 23 kurang 11 12. Jadi yang hanya gemar sepak bola itu 12 siswa. C, banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Semestanya tadi seluruh siswanya ada 40. Kamu kurangkan aja 40 dikurang 13. 13 itu dari yang gemar tenis saja, dikurang 11. 11 itu dari yang gemar keduanya, dan dikurang 12. 12 itu yang hanya gemar sepak bola saja. Maka 40 kurang 13 kurang 12 kurang 11 itu adalah 4 siswa. Kalau sudah dapat, itulah dia banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Maka kamu bisa membuatkan diagram Venn-nya. Karena ada yang sama, gemar tenis dan gemar bola 11, jadi diagramnya menyatu. Tenis dan bola tadi 11 atau gemar keduanya ditaruh di tengah-tengah. Artinya dia ikut di tenis, dia juga ikut di bola. Gemar tenis dan gemar bola. Yang gemar tenis aja tadi bukan 24 melainkan 13, letakkan di tenis. Yang gemar sepak bola bukan 23 melainkan 12. Yang tidak gemar keduanya letakkan di luar lingkaran. Dan semestanya kamu bisa buat di ujung kiri atas adalah 40 siswa. Inilah diagram Venn-nya. Mohon dipahami lagi. Selanjutnya ini ada latihan. Latihan ini tolong jangan ditulis di catatan ini. Latihan ini kamu kerjakan di buku latihan. Tulis soalnya di buku latihan, jangan di buku catatan. Kalau sudah ditulis soalnya di buku latihan, kamu jawab semuanya, jangan sampai tidak dijawab, dan kerjakan latihannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.